Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Shalom dan sejahtera Allah melimpah pada hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Kita mau persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi namamu. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Amin. Tuhan memakai orang yang lemah untuk menggenapi rencananya. Kita membahas seorang perempuan yang bernama, kemarin kita membahas mengenai Tamar, sekarang kita membahas mengenai Rahab, perempuan asing dan perempuan sundal. Rahab adalah seorang perempuan sundal atau pelacur di kota Yeriko. Kota pertama yang ditaklukkan oleh bangsa Israel di tanah Kanaan. Jadi Rahab bukan saja cacat secara moral, tapi Rahab juga cacat secara keturunan. Dia bukan umat bangsa Israel asli. Dia bukan umat pilihan Tuhan. Ketika Tuhan mengutus bangsa Israel ke tanah perjanjian, melalui Yosua diutuslah 2 orang pengintai ke Yeriko atau ke tanah perjanjian. Kitab mengatakan Rahab menyembunyikan mereka di rumahnya karena ia tahu dan yakin bahwa Yeriko telah diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Yosua 2 ayatnya dalam Yosua 2. Hal itu dianggap sebagai tindakan iman yang besar sehingga nama Rahab termasuk dalam deretan para pahlawan iman dalam Ibrani 11. Ketika kota Yeriko jatuh ke tangan bangsa Israel, hanya Rahab dan keluarganya lah yang diselamatkan, selebihnya ditumpas oleh bangsa Israel. Rahab kemudian menikah dengan seorang Israel namanya Salmon, bukan ikan salmon saudara, tapi Salmon, salah satu anak laki-laki Israel dari suku Yehuda dan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus secara manusia, sehingga namanya terdapat dalam silsilah Yesus. Kalau saudara mempelajari bahwa Rahab bukan saja gagal secara moral karena dia dicatat sebagai pelacur, tapi dia juga gagal secara keturunan. Dia bukan bangsa Israel asli. Dia adalah suku luar atau suku dari bangsa asing yang menyembah dewa-dewa lain. Tapi sebuah tindakan iman dari Rahab mengubah segalanya. Sebuah action yang menurut saya sangat luar biasa, mengubah identitas Rahab di mata Tuhan. Ketika Rahab memutuskan untuk menyembunyikan Yosua dan Kaleb di rumahnya, Rahab tahu bahwa Allah telah menyerahkan bangsa Yeriko atau kota Yeriko kepada bangsa Israel. Dalam Ibrani 11 dikatakan tindakan tersebut menaruh Rahab dalam deretan the most elite, the warrior of faith atau pahlawan iman. Para deretan pahlawan iman yang luar biasa, Samson, Daud dan sebagainya disejajarkan dengan Rahab dalam Ibrani 11. Lalu kita membaca apa yang membuat Rahab sampai sedemikian. Karena sebuah tindakan iman dari Rahab yang menyembunyikan bangsa Israel di tanah, di rumahnya, di saat seluruh sukunya mencari mereka. Saya selalu bilang sama saudara bahwa setiap kita pernah gagal, setiap kita pernah jatuh, setiap kita pernah melakukan sesuatu yang tidak kita banggakan, atau bahkan mungkin kalau kita mengingatnya kita akan aduh malu dan sebagainya. Tetapi sebuah tindakan iman dapat mengubah kehidupan kita. Berhenti fokus kepada masa lalumu karena masa lalumu di belakang. Mulailah fokus kepada masa depanmu karena masa depanmu perlu kau jalani. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tapi kita dapat memperbaiki masa lalu dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kegagalan masa lalu hanya dapat ditebus dengan jangan sampai terjadi lagi di masa depan. Kebodohan di masa lalu hanya dapat kita tebus dengan jangan jadi bodoh lagi di masa depan. Rahab melakukan tindakan iman yang besar. Melalui 2 orang pengintai, Yeriko dijatuhkan, dikalahkan. Dan bangsa Israel bisa masuk ke dalam. Dan Rahab dan keluarganya diselamatkan, selebihnya ditumpas habis oleh bangsa Israel. Kalau engkau seorang imam, bisa jadi tindakan imanmu dapat menyelamatkan keluargamu. Kalau engkau seorang pemimpin, bisa jadi tindakanmu dapat menyelamatkan keluargamu. Sebuah tindakan iman yang sederhana, tetapi berdampak besar bagi kehidupan kita. Di akhir tahun ini, maka engkau melakukan sebuah quantum leap atau
lompatan iman, maka engkau melakukan sebuah tindakan iman dengan berani meninggalkan perbuatanmu yang menyakiti hati Tuhan, dengan berani meninggalkan perbuatanmu yang membuat Tuhan kecewa, dengan berani meninggalkan semua yang menghalangi engkau mendekat kepada Tuhan. Natalnya menjadi sebuah Natal ketika kita tetap masuk Natal dalam dosa. Kita hanya berbicara anak Allah, anak kudus, Tuhanku penebus. Tetapi ketika hidup kita jauh dari kata pertobatan, sesungguhnya mulut kita berkata Tuhan menebus kita, tapi hidup kita mengingkari perkataan tersebut. Mari lakukan sebuah tindakan iman. Ada begitu banyak orang betah sekali di sebuah kegelapan. Dia senang sekali menikmati rasa sakitnya. Dia senang sekali menikmati kesendiriannya. Bahkan dia menjadi sebuah junkie atau sebuah penikmat dari rasa sakit, rasa benci dan sebagainya. Dia senang ada di tempat gelap karena ketika di tempat terang semua kelemahannya terekspos. Semua dosanya terlihat. Satu-satunya cara untuk memulihkan kita dari rasa sakit adalah mengakui bahwa kita sakit. Satu-satunya cara untuk memulihkan hidup kita adalah mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Rahab sekalipun dia pelacur, sekalipun dia bukan orang Israel asli, tapi tindakan imannya sebuah tindakan, bukan hanya diucapkan, tapi dilakukan. Iman hanya menjadi sekedar iman kalau sudah tidak melakukannya. Tapi ketika kita beriman dan melakukannya, maka menjadi sebuah kegerakan yang luar biasa. Dan nama Rahab dicatat dalam silsilah Yesus. Kita kan bangga ya kalau misalnya di atas kita ada pejabat atau nanti di bawah kita ada anak kita atau kita jadi pejabat. Nama orang tersebut dapat mengangkat derajat keluarga kita. Bayangkan betapa bangganya Rahab karena tindakan imannya pada masa itu. Allah berkenan menaruh nama Rahab dalam deretan keturunan Yesus. Itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. The choice is in your hand. Pilihan di tangan saudara. Rahab adalah orang yang double minoritas. Cacat secara moral, cacat secara genetika. Bukan orang Israel asli, seorang pelacur. Lalu selalu, yang lalu biarlah berlalu. Putuskan untuk memperbaiki hari ini. Kerusakan, kehancuran akan tetap menjadi kerusakan, kehancuran kalau saudara cuma meratapi dan tidak mengambil sebuah tindakan yang konkret, yang nyata, yang jelas untuk memperbaiki kehidupan saudara. Bagian kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara dengan berkata bahwa hey, Christmas tahun ini adalah kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Mari sama-sama siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.